Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailil Munawarah dengan NIM HS21238, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mengerjakan tugas mata kuliah manajemen dengan judul Strategic Planning SWOT Analysis of Success Environment dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin MPDI. Nah, Strategic Planning SWOT Analysis Vision of Success Environment ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seseorang melalui analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada beberapa pengertian. Yang pertama ada menurut Freddy Rangkuti. Analisis SWOT ialah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Yang kedua, ada menurut Sondang P. Siagaan. Analisis SWOT merupakan satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Selanjutnya, masuk ke dalam bab bagian-bagian dari SWOT. Bagian-bagian SWOT itu ada kekuatan, ada kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Kekuatan merupakan kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha pasaran. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, merupakan suatu lingkungan yang dapat menguntungkan seseorang atau bisnis yang akan dikembangkan. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman, merupakan faktor lingkungan yang bisa tidak menguntungkan dan bisa menguntungkan. Karena bersifat ancaman, apabila diatasi dengan benar, maka ancaman tersebut tidak akan menjadikan faktor yang berarti bagi berdirinya perusahaan atau sebuah usaha dengan adanya analisis SWOT. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan terhadap manajemen SWOT. Pengaruhnya itu ada beberapa dari faktor lingkungan. Yang pertama kan ada faktor lingkungan internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, yang berasal dari diri kita sendiri atau dari perusahaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kekuatan dari luar yang masih bisa dikendalikan apabila kita dapat memprediksi analisis SWOT itu dengan tepat, sasaran sesuai dengan keinginan atau tujuan suatu perusahaan. Yang ketiga, ada lingkungan industri, merupakan serangkaian faktor yang mempengaruhi secara langsung, yakni berupa perindustrian atau persaingan dari pebisnis-pebisnis lain yang bisa jadi acuan sebagai tingkatan untuk melaju ke yang lebih bisa dikembangkan lagi, atau justru malah menjadi penurunan bisnis yang sedang dijalankan. Yang terakhir ada faktor internasional. Faktor internasional ini bersumber dari hal-hal yang internasional yang juga bisa menjadi menguntungkan atau bisa menjadi kelemahan apabila tidak diprediksi dengan baik. Nah, selanjutnya masuk ke dalam keterbatasan dan kelemahan SWOT. Keterbatasan dan kelemahan SWOT itu ada yang menekankan pada kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Menekan pada kekuatan internal itu berarti kita merasa kuat dengan faktor-faktor yang berasal dari dalam sebuah usaha itu dan menganggap remeh ancaman eksternal yang berasal dari luar. Yang kedua, ada bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Kita tidak memperhatikan situasi lingkungan. Itu juga bisa menjadi kelemahan SWOT karena hanya berfokus kepada hal-hal yang statis atau menetap pada satu kajian saja. Yang ketiga hanya menekan pada elemen satu strategi, tidak memperhatikan strategi-strategi yang lain.
Selanjutnya, analisis SWOT itu dalam pandangan Islam ada dalam Quran surat Al-Hasyr, disimpulkan bahwa individu maupun lembaga organisasi harus melakukan evaluasi atau perbaikan agar dapat mencapai kesuksesan. Berarti dalam pandangan Islam, kita tidak boleh berserah diri. Setiap orang, setiap lembaga, setiap organisasi itu harus melakukan perbaikan, usaha-usaha supaya kita dapat memajukan bisnis yang sedang kita kembangkan. Itulah tadi presentasi yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.